Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quratul Uyun, NIM 089. Hai teman-teman, kali ini kita akan melakukan simulasi subnetting. Jadi sebelum melangkah ke bagian simulasi, kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari subnetting. Jadi, subnetting adalah proses pembagian sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting hanya dilakukan oleh IP address kelas A, B, dan C, sehingga dengan melakukan proses subnetting, kita menciptakan beberapa network tambahan, sekaligus mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam network. Tapi, kenapa ya kita perlu melakukan subnetting? Jadi, salah satu alasannya, bisa mengalokasikan IP address yang terbatas, supaya lebih efisien dalam kinerjanya. Selain itu, masih banyak lagi, tapi kali ini kita akan fokus pada bagaimana proses simulasi subnetting. Jadi, skenarionya seperti ini. Kita akan mensimulasikan dua subnet. Yang pertama adalah lab 1, kemudian lab 2. Jadi pada lab 1, kita memiliki IP address 192.168.1.0/26. Pada lab 2, kita memiliki IP address 192.168.1.64/26. Dengan subnetting /26, nah, subnetting 26 ini memiliki 4 blok sebenarnya. Namun kita hanya mengambil dari rentang 0 sampai 63 dan 64 sampai 127. Kedua subnet ini kemudian dihubungkan dengan router. Gateway router yang menghadap lab 1 memiliki nomor 62 dan gateway router yang menghadap ke lab 2 memiliki nomor 126/26. Nah, kita pasang masing-masing 3 PC pada tiap routernya. Dan pada tiap PC kita beri IP, namun khusus PC 1, 2, dan 4 kita beri gateway, supaya kita bisa membandingkan antara PC yang bergateway saat kita melakukan komunikasi lintas subnet. Begitu ya. Jadi, pertama kita lakukan konfigurasi IP terlebih dahulu. Nah, untuk konfigurasi IP, kita klik pada PC, kemudian kita klik desktop, kita cek pada IP configuration, kita lihat IP address-nya sudah sesuai ya, 192.168.1.1. Kemudian subnet mask-nya karena kita pakai /26, maka di sini tampilannya 255.255.255.192. Dan untuk PC 1 kita sudah sepakat untuk memberi gateway. Maka di sini kita pasang gateway 192.168.1.62 sesuai dengan nomor router yang menghadap ke lab 1. Oke, kita tutup. Selanjutnya kita cek di PC kedua. Kita lihat desktop. Kita cek IP configuration. Kita lihat ini sudah ada IP address-nya ya. Ini dengan bilangan oktat terakhirnya 2. Kemudian subnet mask-nya sama seperti PC 1. Kemudian kita beri gateway juga di sini sesuai dengan yang ada di PC 1. Lalu kita tutup, kita cek di PC 3. Jadi di sini kita lihat desktop, IP configuration, kemudian kita lihat IP address sudah terisi ya. Di sini kita ganti angka 3, subnet mask-nya sudah sama, dan di sini default gateway-nya kita kosongi karena kita sepakat tidak memberikan gateway pada PC ketiga. Kemudian kita lihat PC 4. PC keempat kita cek di IP configuration-nya, sini sudah terpasang IP address. Kemudian kita pakai di sini angka 65 karena untuk nomor 64 kan kita sudah pasang di switch-nya ya. Jadi subnet mask-nya sudah sama, /26 pakainya yang 192. Kemudian default gateway-nya sudah kita pasang sama seperti PC 2 dan 1, tapi angka akhirnya kita rubah sesuai dengan angka pada gateway router yang menghadap ke arah lab 2 ya. Kita lihat di sini kan sudah sesuai. Jadi sudah kita tutup. Kemudian kita cek PC 5. Kita klik desktop, IP configuration.
Nah, kita lihat IP address sudah terisi, subnet masknya juga sudah terisi. Nah, kita isi default gateway-nya dengan angka 0. Selanjutnya kita cek juga di PC ke-6 apakah sudah ada. Kita lihat, oh ternyata sudah ada nih. Jadi IP address dan subnet masknya sudah ada, cuma untuk default gateway-nya kita kosongin supaya kita bisa melihat perbandingan antara PC yang bergateway dan tidak bergateway. Apakah bisa melakukan komunikasi dua arah dengan lancar atau tidak dengan komputer lintas subnet. Oke, next kita cek IP configuration dari router. Di sini kita pakai kabel fast Ethernet for slice O untuk switch yang bernama lab 2. Jadi kita klik di sini. Nah, IP address-nya sudah sesuai ya, 192.168.1.126, ya, sesuai dengan yang menghadap ke lab 2. Kemudian subnet masknya, karena kita pakai /26 sama seperti yang sebelumnya, kita pakai 255.255.255.192. Kemudian kita cek untuk kabel fast Ethernet yang mengarah ke lab 1. Kita klik. Di sini kita pakai 192.168.1.62. Sudah sesuai? Oke, kita tutup. Oke, setelah melakukan setting IP, kita ubah modenya menjadi mode simulation. Lalu kita cek filternya supaya event list-nya itu hanya tercentang pada box ICMP. Ini sudah ya. Sudah bisa dicek. Kita tutup. Nah, kita akan melakukan simulasi pengiriman Simple PDU dari PC1 ke PC3. Di mana PC1 kita sudah pasang gateway, kemudian PC3 kita sengaja tuh nggak ngasih gateway. Nah, kalau kita klik pause-nya, kira-kira bisa nggak? Nah, kita capture simulation-nya dengan cara klik next. Kita lihat. Di sini. Nah, di sini pengiriman berhasil dilakukan karena dia masih berada dalam satu lingkup subnet. Sama-sama berada di subnet lab 1. Dari PC1 ke PC3. Kita tutup, delete. Kita lanjut ke skenario selanjutnya, yakni pengiriman Simple PDU dari PC1 ke PC4. Sebelumnya kita cek apakah yang ternyata hanya ICMP ya. Sudah ya, kita cek, kita pastikan. Lalu kita lakukan skenario pengiriman di mana PC1 dan PC4 ini sama-sama memiliki gateway. Dan PC1 akan melakukan komunikasi lintas subnet. Apakah komunikasi dua arah akan berlangsung secara lancar? Kita klik next untuk melihat prosesnya. Nah, karena di sini switch lab 1 tidak berhasil menemukan IP address yang dicari pada komputer-komputer yang berada dalam wilayah networknya, maka dia mencari lewat gateway. Jadi, router nanti akan mencari dan berusaha menemukan IP address yang diminta. Nah, di sini akan dikirimkan ke PC4 dan PC4 melakukan pengiriman balik. Dalam hal ini, komunikasi dua arah antara PC1 dan PC4 berlangsung lancar karena sama-sama memiliki gateway. Begitu ya. Oke, kita tutup. Kita delete. Nah, selanjutnya kita lakukan pengiriman simple paket PDU dari PC2 ke PC5, di mana PC5 kita udah sepakat nggak ngasih gateway ya. Lalu kita kasih ini aja langsung pengirimannya PC2 ke PC5. Bisa nggak kira-kira? Kita capture simulation, klik next. Kita lihat switch melempar ke router. Router akan mencari di lab 2. Di sini dia berhasil mengirim ke PC5. Tapi apakah PC5 melakukan pengiriman ulang? Enggak ya, ternyata di sini tidak berhasil terjadi komunikasi dua arah karena PC5 nggak mampu tuh ngasih feedback ke PC2 karena dia tidak memiliki gateway untuk melakukan komunikasi lintas subnet. Selanjutnya kita delete aja dan kita lakukan simulasi pengiriman simple paket PDU dari PC3
ke PC 6. Oke, kita klik di sini. Tadi kita sudah delete ya skenario-nya supaya nggak mengganggu. Kita klik, kemudian kita klik simulation capture. Oke, kita lihat. Nah, ternyata di sini PC 3 dia nggak mampu tuh mengirimkan paket Simple PDU ke PC 6 yang berada di luar subnet lab 1. Jadi, karena dia nggak mempunyai gateway, dia nggak bisa melakukan komunikasi lintas subnet. Jadi kita dari sini tahu tuh, fungsi dari gateway sebenarnya adalah untuk menjembatani antara dua subnet yang berbeda. Sehingga bisa terjadi komunikasi dua arah yang baik gitu. Oke, sampai di sini paham? Kita delete ya. Setelah kita delete, kita lakukan pengubahan mode. Kita rubah modenya menjadi mode real time. Setelah itu kita lakukan tracing. Dari PC 1 kita klik, buka command prompt ya. Kita klik tracer ke IP tujuan. IP tujuannya jadi 192.168.1.3. Nah, di sini dia berhasil melakukan routing gitu ke PC 3 gitu ya. Lalu kita lakukan tracing dari PC 1 ke PC 4. Kira-kira berhasil apa enggak nih? Tracer IP tujuannya 192.168.1.65. Oke, kita. Nah, dia berhasil melakukan feedback. Jadi rutenya dari gateway nya 192.168.1.62, lalu dia akan mencari IP address yang sesuai dengan IP address tujuan. Nah, ini udah ketemu dan dia melakukan komunikasi balik. Selanjutnya kita tutup, kita lakukan tracing dari PC 2. Tujuannya kemana tuh? Ke PC 5 ya. 192.168.66. Nah, di sini dia berhasil melakukan tracing, tapi ternyata setelah dilakukan routing dari gateway, dia nggak memberikan feedback. Jadi akan muncul tulisan request timeout. Jadi kita menunggu sampai kapanpun dia nggak akan bisa mendeteksi berapa nih IP address-nya gitu. Udah. Kita tracing dari PC 3 ke PC 6. Dimana dua-duanya sama-sama nggak punya gateway ya. Berhasil nggak kira-kira? 192 berhasil nggak kira-kira? Ingat kalau PC 3 ini dia nggak punya gateway, jadi dia mau melakukan pengiriman lewat gateway pun dia nggak bisa karena nggak punya gitu. Jadi sama seperti yang atas akan muncul tulisan request timeout. Nah, ini kita tunggu sampai kapanpun, nanti ya tetap bakal kayak gini terus tulisannya. Gitu ya, mungkin cukup untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.